Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal profesional guru IPA Pretest dan UPPPG 2023, di mana soal yang saya bahas ini adalah soal yang sesuai dengan kisi-kisi, dan ini ada beberapa soal yang muncul pada saat Pretest PPG kemarin. Lanjut, saya mengingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar ya. Manusia mendengar bunyi melalui telinga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Seperti tampak pada gambar di samping, urutan berikut yang benar tentang proses pendengaran manusia adalah: A. Gelombang bunyi, getaran, impuls. B. Getaran, gelombang, bunyi. C. Gelombang, impuls, bunyi. D. Bunyi, gelombang, getaran. E. Bunyi, gelombang, bunyi. Oke, untuk proses pendengaran ya. Jadi prosesnya, daun telinga itu menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi untuk diteruskan melalui liang telinga ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga bergetar cepat menerima gelombang bunyi dan diubah menjadi energi mekanik. Kemudian getaran terus ke koklea yang mengandung cairan yang akan bergerak dan merangsang sel rambut pada organ korti di koklea. Kemudian getaran bunyi kemudian dikirimkan melalui saraf sensori menuju otak dalam bentuk impuls. Jadi prosesnya itu dari gelombang bunyi dulu, kemudian menjadi getaran yang diubah oleh gendang telinga, dan terakhir menjadi impuls yang dikirimkan oleh saraf sensori menuju otak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di sini ada sebuah bola basket ya, gambar bola basket yang dilemparkan ke atas dengan lintasan seperti bentuk parabola. Oke, pertanyaan berikut yang benar adalah: A. Sebelum mencapai titik puncak, bola bergerak dengan kecepatan vertikal dan horizontal yang sama. B. Pada saat mencapai titik puncak, kecepatan bola secara vertikal dan horizontal sama dengan 0. C. Pada saat mencapai tanah kembali, bola masih tetap bergerak kecepatan horizontal lebih dari 0. D. Setelah mencapai titik puncak, kecepatan bola secara horizontal semakin besar. E. Ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola sama dengan 0. Oke, untuk pembahasannya langsung ya. Nah, di sini gerak benda pada grafik adalah gerak parabola yang akan mencapai puncak tertinggi. Jika bola mencapai titik maksimum pada saat kecepatan vertikal ke atas ya. Nah, tabel berikut adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung besaran pada parabola. Di sini ya ada kecepatan awal, arah vertikal, kemudian arah horizontal. Nah, dari pernyataan yang tadi, nah di sini yang paling benar adalah ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola sama dengan 0. Jadi di sini berdasarkan tabel ya, bahwa ketika tinggi maksimum pada saat kecepatan vertikal bola sama dengan 0 gitu ya, kalau berdasarkan tabel tersebut. Nah, di sini berdasarkan berarti vertikal itu yang tengah ya, yang gambarnya yang ini. Oke. Nah, oke, itu yang paling tepat. Itu ya berdasarkan rumus ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon pada suatu bidang datar berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Pernyataan berikut yang benar tentang gerak bola tersebut adalah: A. Percepatan bola sebesar min 2 meter per sekon kuadrat. B. Bola menggelinding selama 10 sekon. C. Kecepatan bola tetap. D. Tidak ada gaya luar pada bola. Energi mekanik bola tetap. Oke.
kita langsung ya bahas. Nah, untuk bola horizontal dengan perlambatan karena bidang lintasan kasar ya, jadi terdapat gaya luar atau berupa gaya gesek. Nah, kemudian energi mekanik bola berupa energi kinetik menjadi berkurang dan akhirnya 0 sampai berhenti berarti ya kalau 0, dan berubah menjadi energi bentuk lain, misalnya memanaskan udara dan bola serta menjadi energi bunyi. Nah, dengan menggunakan persamaan pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat plus 2AS, kemudian pi T sama dengan pi 0 plus AT diperoleh. Oke, kita langsung masukkan ke rumus ya. Kalau menggunakan rumus pi T kuadrat sama dengan ini, masukkan tadi untuk nilainya ya. Ada 10 kuadrat, itu untuk kecepatannya ya, kecepatan awalnya, kemudian 2A dari rumus 2A, kemudian S-nya itu jaraknya 50 meter. Tinggal langsung saja masukkan, berarti untuk mengetahui percepatannya A sama dengan min 100 per 50. Kenapa nilainya min? Karena ini di perlambat ya. Oke, jadi nilainya min 2. Oke, itu untuk percepatan bola. Kemudian untuk T-nya itu sama dengan rumusnya dibalik ya, pi T min pi 0 bagi A. Berarti tadi pi T min pi 0 min 2 min 10 dibagi min 2, berarti hasilnya adalah 5S untuk T-nya 5 sekon. Berarti dari soal tadi yang paling betul itu adalah jawabannya yang A ya, karena percepatannya min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi min itu karena diperlambat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 meter melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Junda ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah A 4 kali, B 10 kali, C 20 kali, D 24 kali, dan E 100 kali. Oke, kita bahas. Nah, langsung ya. Untuk pembesaran mikroskop, itu rumusnya M sama dengan S aksen OB per S OB. Dalam kurung PP per FOK plus 1. Nah, ini untuk mata berakomodasi maksimum. Dan untuk yang tidak berakomodasinya, M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dalam kurung PP per FOK. Nah, itu untuk yang tidak berakomodasi. Karena tadi rumusnya yang berakomodasi, berarti kita pakai yang satu ya. Oke, langsung untuk mencari S aksennya dulu, pakai rumus ini ya. 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB min 1 per SOB. Jadi, tadi nilainya untuk fokusnya itu 2, kemudian untuk jaraknya ya 2,5 ya, bendanya letakkan 2,5, jadi kalau dibalik menjadi seperti ini, 2,5 dikurangi 2 dibagi 5, hasilnya 0,5 bagi 5. Kemudian itu untuk 1 per S aksen. Kalau S aksennya berarti dibalik 5 dibagi 0,5, hasilnya itu adalah 10 cm. Nah, kemudian untuk mencari pembesarannya, karena tadi berakomodasi maksimum, jadi M sama dengan S aksen OB per SOB dalam kurung PP per FOK plus 1. Jadi tinggal masukkan tadi S aksennya ini 10, kemudian SOB-nya jarak bendanya 2,5 dalam kurung ini 25 per 5 plus 1. Jadi ketika dihasilkan itu hasilnya dihitung menjadi 24 kali. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang D ya, 24 kali. Oke, itu ya untuk rumusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Gempa bumi atau gunung berapi yang meletus seringkali tidak hanya menimbulkan guncangan, getaran, dan keretakan pada struktur lapisan bumi, melainkan juga menimbulkan berbagai bencana lainnya, seperti tsunami atau naiknya permukaan air laut hingga ke pemukiman yang padat penduduk. Meskipun demikian, tidak semua gempa bumi menimbulkan tsunami. Pernyataan yang benar tentang gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami adalah: A. Gempa bumi dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. B. Gempa bumi atau pusat gempa terjadi di darat yang menimbulkan patahan. C. Gempa bumi terjadi di laut tetapi tidak mengakibatkan terjadinya patahan atau sesar dasar laut. D. Gempa bumi tergolong gempa bumi dalam S. Semakin besar kekuatan gempa, semakin besar potensi terjadinya tsunami. Oke, kita bahas ya mengenai gempa bumi, di mana proses terjadinya tsunami itu adalah berasal atau berawal dari gerakan yang vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Jadi gerakannya atas bawah. Nah, pada patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. Nah, dalam fase ini yang dinamakan gempa bumi. Kemudian biasanya gempa bumi ini terjadi di daerah subduksi. Nah, karena adanya gempa bumi ini, keseimbangan air di atas juga terganggu sehingga mengakibatkan aliran energi air laut. Nah, energi ini bergerak menuju pantai ya, dan biasanya dikenal sebagai tsunami. Nah, gempa besar tidak mesti memicu tsunami jika gempa itu terjadi di perbatasan antar lempeng benua atau jika di lempeng dasar laut tidak timbul patahan. Jadi yang menimbulkan patahan ya, yang menyebabkan terjadinya gempa tsunami maksudnya. Oke, jadi di sini untuk gempa bumi itu jawaban yang tepat ya. Yang tepat itu yang mana berarti? Yang A ya, gempa bumi dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. Jadi yang menimbulkan patahan ya. Itu yang menimbulkan gerak naik turun yang menyebabkan air laut pun bergetar gitu. Oke. Ini yang A jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seseorang ingin mengangkat sebuah beban W sebesar 5 kg seperti pada gambar. Jika diketahui bahwa jarak antar otot bisep dan engsel sama dengan 4 cm dan jarak antar W dengan engsel sama dengan 40 cm, maka keuntungan mekanik yang diperoleh sebesar. Oke, ini berarti kita hitung ya keuntungan mekaniknya. Kalau berdasarkan gambar, ini mirip seperti tuas tipe 3 ya, di mana titik tumpu terletak di ujung, yaitu sendi engsel siku, kemudian gaya kuasa F di tengah otot bisep ya, dengan beban jarak antar titik tumpu atau beban W, kemudian lengan kuasa jarak antar otot bisep engsel siku. Jadi keuntungan mekanik kalau kita hitung itu KM sama dengan LK dibagi LB. Nah, di mana LK-nya itu tadi antar otot bisep dan engsel berarti 4, kemudian LB-nya berarti lengan bebannya itu ya. Lengan beban berarti antara beban dengan engsel yaitu 40. Jadi kalau dihitung menjadi 4 bagi 40 adalah 0,1 atau 0,10. Jadi jawabannya yang B tuh. Oke ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gerakan seekor tikus dalam paralon ditunjukkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini. Ini ada gambar ya. Gambar grafik. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Tikus pernah bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon kuadrat. B. Tikus pernah bergerak diperlambat dengan kecepatan min 24 meter per sekon kuadrat. C. Perpindahan total tikus itu 54 meter. D. Pada selang waktu 3 sekon hingga 4 sekon tikus berhenti. E. Tikus itu pernah berbalik arah. Oke, kita bahas ini pembahasannya ya. Berdasarkan grafik, tikus mengalami 3 fase yang ditinjau. Yang pertama itu selama sepanjang 5 detik ya. Yang pertama fase 0 sampai 4 itu bergerakannya dengan
percepatan tetap. Kemudian fase 2 yaitu gerak pada kecepatan konstan, dan fase 3 yaitu gerak pada diperlambat ya. Nah, gerak pada fase 1 berarti kecepatannya dihitung Pt sama dengan P0 plus AT, sehingga diperoleh percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat ya, karena untuk menghitung A itu sama dengan Pi per T. Pi-nya itu adalah 18 dibagi T-nya itu adalah 3, berarti 6 meter per sekon kuadrat untuk A-nya. Kemudian fase kedua tikus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, berarti kecepatannya tetap. Kemudian pada fase ketiga tikus bergerak dengan perlambatan tetap. Nah, berarti min 18 karena di perlambat. Nah, berarti Pt-nya sama dengan 0 atau kecepatan akhirnya 0 atau berhenti. Nah, perpindahan total merupakan luas di bawah grafik kecepatan terhadap waktu ini. Berarti luas trapesium ya, karena ini bentuknya trapesium. Karena rumus untuk trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, berarti setengah itu 0,5, kemudian sisi yang bawah itu adalah 5 dan yang atas itu adalah 1, kemudian dikali tingginya itu adalah 18 ya. Oke, terhadap pi-nya berarti hasilnya itu kalau dihitung adalah 54 meter ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, 54 meter. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, mungkin untuk pembahasan soal profesional untuk guru IPA pada video kali ini saya cukupkan sekian. Silahkan untuk teman-teman yang mau memberikan saran ataupun komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.